Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah, awwaluddin ma'rifatullah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita tentang ilmu aqidah. Selanjutnya, ketahui olehmu bahwa iradah dan amar, yakni suruh, itu berlainan keduanya dan bercerai keduanya. Khilaf bagi Mu'tazilah, sekira-kira berkata setengah daripada mereka itu dengan bahwasannya keduanya bersatu, dan berkata setengah mereka itu dengan bahwa iradah itu lazim bagi suruh, dan telah membina oleh mereka itu atas yang demikian itu bahwa Allah tiada berkehendak akan kejahatan dan akan yang keji-keji, dan dibina atas mazhab Ahlussunnah bahwasanya bahwa Allah Ta'ala itu terkadang berkehendak ia akan sesuatu dan tiada disuruh ia dengan dia, seperti segala pekerjaan kafir dan maksiat, yakni jatuh kafir bagi orang yang dikehendaki akan kafir, demikian lagi maksiat, dan terkadang menyuruh ia dengan dia dan tiada berkehendak akan dia, seperti iman Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan dalilnya Rasulullah menyuruhkan mereka itu beriman, maka tiada mereka itu beriman karena tiada dikehendakinya. Dan terkadang berkehendak ia akan dia dan menyuruh ia akan dia, seperti iman bagi orang yang tahu ilmu Allah dengan beriman, seperti Abu Bakar dan lainnya. Dan terkadang tiada berkehendak ia dan tiada menyuruh dengan dia, seperti kafir daripada mereka itu, yakni Abu Bakar dan lain daripada segala mereka yang beriman. Dan selanjutnya, bagaimana pandangan kita antara perintah dan kehendak? Apakah sama kehendak Allah dengan perintah dan suruh Allah? Maka dalam hal ini bahwasanya dalam pandangan kita i'tikad ahli sunnah wal jamaah, perintah dan kehendak Allah itu berlainan perintah dengan kehendak, dan bercerai keduanya. Jadi dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah,
perintah itu beda dengan kehendak. Ngepaham kan? Jadi kehendak Allah itu beda dengan perintah Allah. Lain kehendak, lain perintah. Yang keduanya itu berlain-lainan dan bercerai keduanya. Adapun pemahaman Mu'tazilah, mereka berkata, apa kata setengah daripada mereka, perintah dan kehendak itu bersatu keduanya. Apa yang diperintah itu yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki itulah yang diperintah oleh Allah. Ini bagi mereka. Jadi bagi orang Mu'tazilah itu, kehendak Allah itu bersama dengan perintah. Setiap yang dikehendaki pasti itu sudah diperintahkan, dan setiap diperintahkan itu dikehendaki. Ini kalau mereka. Dan sebahagian daripada mereka mengatakan iradah itu sudah lazim yang disuruh, tidak lekang. Yang dikehendaki Allah itu, perkara yang dikehendaki oleh Allah itu pasti yang diperintahkan. Ini adalah menurut pemahaman orang Mu'tazilah. Maka di atas pemahaman mereka, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak pernah berkehendak yang keji-keji dan yang jahat-jahat. Pemahaman mereka. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah berkehendak yang jahat-jahat. Yang tidak pernah Allah itu berkehendak yang maksiat. Berarti yang dikehendaki oleh Allah adalah yang baik-baik. Itu makanya pemahaman Mu'tazilah, kalau jahat itu bukan perbuatan Allah, itu perbuatan manusia sendiri. Karena mereka itu mengatakan yang dikehendaki oleh Allah itu yang baik saja. Sedangkan pemahaman Mu'tazilah mengatakan bagaimana? Bahwasanya perbuatan yang baik itu hanya dari Allah, yang jahat dari diri sendiri. Ini kan ada pemahaman gitu loh, Mu'tazilah. Yang jahat-jahat itu dari perbuatan manusia sendiri. Maka mereka mengatakan setiap yang dikehendaki oleh Allah itulah yang diperintah. Tentu yang diperintahkan yang baik-baik. Allah perintahkan perkara yang baik apa bukan? Yang baiklah. Maka yang Allah kehendaki semua yang baik. Maka pemahaman mereka itu yang jahat-jahat, yang maksiat-maksiat itu tidak pernah Allah kehendaki, karena itu tidak diperintahkan oleh Allah. Berarti yang dikehendaki hanya yang diperintahkan. Itu makanya pemahaman mereka bahwasanya yang baik itu dari Allah, yang jahat itu dari manusia sendiri. Ini mereka, itu mereka. Karena tidak ingin mereka itu menyandarkan salah itu kepada Allah. Maka di atas pemahaman mereka bisa kita katakan Allah itu tidak pernah menghendaki yang jahat. Allah itu tidak pernah menghendaki yang keji-keji. Allah kehendaki hanya yang baik-baik. Mana yang Allah perintahkan, itulah yang Allah kehendaki. Maka semua amal ibadah, semua ketaatan itu datang dari Allah, karena itu yang diperintahkan dan itu yang dikehendaki. Sama dia, perintah dengan kehendak itu sama. Ya. Adapun pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang sudah kita katakan tadi, perintah dengan kehendak beda. Perintah lain, kehendak lain. Maka di atas pemahaman ahli sunnah wal jamaah, maka kadang-kadang dikehendaki sesuatu oleh Allah, dia tidak disuruh. Ulang kembali. Kadang-kadang ada sesuatu yang dikehendaki tapi tidak disuruh. Contoh, kejadian kafir seseorang, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Disuruh apa enggak? Tidak, kan beda itu.
Kadang-kadang dikehendaki oleh Allah akan sesuatu seperti kafir dan maksiat, dan Allah tidak suruh. Seperti orang yang jatuh dalam kekafiran, itu perintah atau kehendak? Itu kayak kehendak, tapi tidak diperintahkan, nggak disuruh kita masuk kafir oleh Allah. Maksiat itu kadang-kadang dikehendaki jatuh pada seseorang, tapi tidak diperintah oleh Allah. Maka di atas pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sesuatu yang dikehendaki tapi dia tidak diperintah. Banyak contohnya. Semua orang yang jatuh kafir itu kehendak Allah, tapi Allah nggak perintahkan kafir, dilarang kan? Dan semua orang yang jatuh maksiat, banyak apa enggak? Banyak itu kehendak Allah tapi tidak diperintah, menunjukkan perintah dengan kehendak berlainan dia. Hingga kadang-kadang ada sesuatu kehendak ada, perintah tidak. Contohnya semua maksiat dan kafir yang terjadi itu kehendak Allah tapi tidak diperintahkan oleh Allah. Itu satu. Nah. Dan kadang-kadang menyuruh oleh Allah. Allah perintahkan tapi tidak Allah kehendak. Contoh, Abu Jahal diperintahkan nggak beriman? Diperintahkan, Allah kehendak nggak? Nggak sampai mati. Abu Lahab diperintahkan untuk beriman, tapi dia tidak dikehendaki beriman. Abu Lahab diperintahkan, buktinya Rasul mengajak untuk beriman. Maka menunjukkan ada perkara yang diperintahkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh yang sudah jelas, Abu Lahab diperintahkan beriman, tapi Allah tidak kehendak dia beriman. Nah, ini kan berlainan kehendak Allah dengan perintah. Dan kadang-kadang diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Ada tiga. Kadang-kadang diperintah dan Allah kehendaki. Contoh, Abu Bakar disuruh beriman nggak oleh Allah? Disuruh. Dikehendaki apa enggak? Dikehendaki. Maka Abu Bakar dan yang lain-lain orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Dah telu. Yang keempat, kadang-kadang tidak diperintahkan dan tidak dikehendak. Tidak diperintahkan dan tidak dikehendak. Contoh, diperintahkan enggak kepada Abu Bakar untuk kafir? Tidak. Dikehendaki apa enggak? Tidak juga. Jadi ada perkara tidak diperintahkan dan tidak dikehendak, seperti orang yang sudah beriman, kan enggak diperintahkan untuk kafir. Kan enggak jadi kafir mereka. Memang tidak diperintahkan oleh Allah mereka kafir dan tidak dikehendaki. Maka ada 4 macam. Kita simpulkan bahwasanya kalau kita ahli sunnah wal jamaah, antara perintah dan kehendak itu berbeda. Kadang-kadang nyatu keduanya, kadang-kadang berpisah. Dia tidak nyatu. Beda kehendak sama perintah. Beda dengan pemahaman Mu'tazilah. Perintah Allah, kehendak sama. Apa yang dikehendaki itulah yang diperintah. Tentu saja yang baik-baik saja bagi mereka itu. Itu makanya orang Mu'tazilah, yang baik itu dari Allah, jahat itu dari manusia. Karena Allah tidak pernah menghendaki yang jahat-jahat, yang baik-baik saja. Nah, ini harus kita simpulkan bahwasanya kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap membedakan antara perintah dengan kehendak. Berlain-lainan keduanya. Kadang-kadang diperintah tidak dikehendak, kadang-kadang dikehendak tidak diperintah, kadang-kadang diperintah dan dikehendak, kadang-kadang tidak diperintah tidak dikehendak. Ada 4 macam kadang-kadangnya itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Silakan bertanya kalau ada yang tidak paham. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Izin bertanya itu,
bagaimana kita cara menghindar jika kita tahu kehendak Allah itu buruk untuk kita. Jadi misalkan di kehendak Allah itu kita itu misalkan ditakdirkan kafir atau murtad. Nah, bagaimana kita tahu dan bagaimana kita menghindar? Itu saja dulu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kehendak Allah, takdir Allah itu benteng yang tidak bisa dirobohkan oleh siapa-siapa. Takdir Allah itu satu benteng yang tidak bisa dirobohkan. Artinya lenggo ni kehendaki oleh Allah pasti terjadi. Tak boleh tidak, wajib terjadi. Ini kan termasuk wajib hari ini kemarin. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal dalam ilmu Allah dia kafir. Maka Abu Jahal bagaimanapun dakwah Rasulullah tak bisa masuk itu. Contoh, ini contoh contoh. Siapa yang mendakwahi beriman Abu Jahal? Siapa? Rasul langsung. Afdalun nas, khairun nas, Abdur Rasul. Nabi Muhammad itulah orang yang paling dekat sama Allah. Karena dalam ilmu Allah si Jahal, si Lahab ini memang tidak akan beriman, maka mekup-kup babah Nabi madikan bemeket, maka tidak ada upaya untuk bisa beriman. Kalau orang sudah ditentukan dia kafir. Sebaliknya kalau memang Allah tentukan dia beriman, tak siapapun yang mampu menyesatkan, tak siapapun. Kalau may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kan ada bahasa mukadimah ceramah itu. Siapa orang yang Allah berikan petunjuk, enggak siapapun yang dapat menyesatkannya, enggak kata Abu Bakar, Umar, yang akhir. Dan sebaliknya, siapa orang yang Allah sesatkan kayak Abu Lahab wal Jahal, enggak siapapun, bahkan Rasul pun capek-capek mendakwahi, tapi tidak juga. Tapi tugas Rasul menyampaikan, kan begitu? Tugas Rasul hanya baligh. Wa ma alaina ilal balaghul mubin, hanya menyampaikan saja. Yang intinya tidak sanggup siapapun merobohkan benteng takdir ya. Enggak bisa. Cuma kita enggak tahu itu. Ini kita ini maaf. Besok bagaimana akidah kita enggak tahu. Tapi kita tetap berupaya untuk istiqamah di atas dinul haq. Ahlus sunnah wal jamaah itu pencari itu, tapi takdir kayak itu. Contoh yang lain, Umar begitu kerasnya dengan Islam, lawan musuh Islam. Karena takdir Allah, Umar pasti beriman. Apa terjadi? Ya berimanlah. Jadi intinya, kalau Allah sudah mengendaki A, tidak siapapun yang bisa dia buat B. Kalau Allah sudah mengendaki dia B, tidak siapapun orang membuat A. Karena benteng takdir itu tidak bisa dihancurkan oleh siapa-siapa. Terjadi dan terjadi. Lantas tentu kalau memang benteng Allah itu tidak bisa kita dan siapapun yang merubahnya, bagaimana posisi ikhtiar itu? Sementara itu kita kan hidup, kita berpikir husnul khotimah, kita selalu berdoa matikan atau ilmu dalam keadaan husnul khotimah. Kalau memang ditakdirkan kita tadi tidak husnul khotimah, su'ul khotimah, jadi fungsi yang kita lakukan ikhtiar selama ini bagaimana Bu? Ya. Ikhtiar kita bukan untuk menghancurkan takdir, bukan. Kita dituntut untuk berupaya menjadi orang baik. Itu tugas kita. Jadi ikhtiar kita, usaha kita itu tidak sanggup merubah takdir. Cuma kalau kita disuruh oleh Allah untuk berbuat, itu adalah ikhtiar, amaliyah kita memang itu. Hadi dosa pahala hadi sebenarnya kita dah. Pahala dan dosa kita kan di ikhtiar kita, dan kita tidak tahu takdir, kita nggak tahu itu. Tidak siapapun yang tahu takdirnya, nggak siapapun itu. Contoh misalnya dawe, kita nanti di akhir hayat alal iman atau tidak, nggak ada yang tahu.
Karena tidak tahu itulah kita ikhtiar. Karena bisa, kan bisa kita beriman, bisa tidak. Di atas itulah kita berupaya. Tugas tu. Dia kalau kita kita kafir, saya mau kau bohat melilah kita kan. Contoh. Kalau kita tahu kita nanti mati kafir, nggak akan ke masjid kita nih. Kalau seandainya duduk boleh dok, maksiat sehabis-habisnya. Karena kita tahu akhir kita kafir. Untuk apa? Ini kan nggak tahu kan. Maka disitulah kita mahal kita berikhtiar karena ada harapan. Kena kita tahu. Karena kita ini bisa kafir, bisa nggak di akhir hayat kita. Maka di situ mahal kita berdoa, berusaha karena bisa terjadi iman. Jadi hadiah sama ada. Lo faedahnya berarti. Lo faedahnya. Ada lagi yang bertanya? Mohon maaf betul menyambung pertanyaan teman tadi supaya tidak hendak salah karena kan banyak yang mengatakan bahwa takdir itu bisa diubah dengan doa. Itu pun kalau sebatas kita yang diucap mungkin dengan amal pun kita sudah tak boleh begitu. Itu macam mana kita mengucapnya? Memang ada takdir yang mubram, ada takdir yang mu'allaq. Memang ada dalam ilmu Allah. Kalau kita berdoa begini ya, takdir memang begini. Jadi bukan doa itu yang mubah takdir. Cuma dalam ilmu Allah, kalau kau bersedekah ini selamat. Itu dalam takdir itu. Bersedekah kita maka selamat. Jadi doa itu tidak akan bisa menolak takdir Allah. Cuma apa? Kan ada hadis as-sadaqah tadabul bala dan sebagainya. Memang sudah dalam ilmu Allah, kalau kita bersedekah hari ini nggak kecelakaan. Pas kita bersedekah nggak kecelakaan. Memang begitu takdirnya. Ada juga takdir mubram, walaupun sudah bersedekah pasti kecelakaan. Contoh, sudah kita kasih anak yatim, begitu kita berangkat langsung musibah. Itu mubram memang. Jadi ada takdir yang mubram ini batu kaya kepenai. Tidak kita tahu kita nggak tahu itu. Dan ada yang mu'allaq. Kalau ini kalau kita kerjakan ini selamat. Ada juga begitu dalam ilmu Allah. Dan kita kerjakan, maka terjadi kita selamat. Jadi yang jelas tidak ada usaha, tidak ada amal, tidak ada doa yang bisa menghancurkan benteng takdir Allah. Dan itu kita tidak tahu bagaimana takdir Allah kepada kita. Di atas tidak tahulah kita bisa berikhtiar untuk baik. Kita tahu, kita tahu kita orang. Contoh kita tahu kita mati kafir, mati kafir masjid tenda. Buai gak maksiat kan? Kita tahu malah ada harapan. Mana kita tahu? Enggak kita tahu. Dirahasiakan oleh Allah. Maka di situ kita mahal untuk ikhtiar, berharap dengan usaha kita mudah kita baik. Diam. Bajalah ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.